Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Rabbul Izzati. Limpahan salawat dan salam kita kirimkan kepada manusia teladan Nabi besar Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, sabar adalah merupakan pengendalian diri. Sabar dapat membuat seseorang lebih bijaksana dan bertindak dan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan. W. Hamka mengatakan bahwa sabar adalah merupakan tali kendali. Ibaratnya mengendalikan diri dari hawa nafsu yang keji, mengendalikan diri dari nafsu angkara murka. Kemudian Imam Ghazali mengatakan sabar adalah dorongan agama yang bertentangan dengan dorongan hawa nafsu. Insya Allah apabila kita memiliki kesabaran yang tinggi, kita akan berjalan di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Dan kalau kita tidak mempunyai sifat sabar, insya Allah, dan nafsulah yang bisa mengendalikan diri kita. Temanku, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang kesabaran. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in khawfi wal ju'i min naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh aku uji kalian bermacam-macam cobaan dan ujian, berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, dan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Mereka mengatakan, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya lah tempat kami kembali. Mereka lah orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. Pendengar yang beriman, sabar dapat dibagi kepada 5 bahagian. Pertama, as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Kedua, as-sabru fil maksiyah, sabar dalam perbuatan maksiat, yang artian tidak berbuat maksiat. Ketiga, as-sabru anid dunya, sabar dalam kehidupan dunia. Yang keempat, as-sabru fil jihad, sabar dalam perjuangan. Yang kelima, as-sabru adalah sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai, seperti kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sabar, as-sabru fil musibah. Para pendengar yang beriman, sabar dalam beribadah adalah dalam melakukan ibadah kita banyak menghadapi cobaan dan ujian. Apalagi di saat-saat ada acara-acara pernikahan, acara-acara yang mengembirakan, kita sering terlupa, misalnya dalam pelaksanaan sholat, kita sering lalai menghadapi seruan Allah
Padahal kita telah mendengar azan. Padahal azan itu adalah panggilan Allah agar kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Namun dikarenakan kesibukan kita terhadap dunia, karena hati terlalu gembira, misalnya ada kenduri di rumah atau ada syukuran, dan kita sering melalaikannya. Nah, orang-orang yang sabar, insya Allah, apapun kesibukannya, apapun keadaan yang melenakan di dunia ini, dia akan bisa menahan diri. Dia akan melaksanakan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, andaikan kesabaran dalam beribadah telah kita dapatkan, kita dapat melakukan seperti halnya dicontohkan tadi tentang sholat tepat waktu, insya Allah jiwa kita akan merasa tenang. Karena sholat adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Kita berkontemplasi langsung di hadapan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Andai kata kita bisa mengendalikan diri untuk melaksanakan sholat pada waktunya, kita sadar benar bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat adalah perbuatan yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tidak akan lalai. Kita bisa menahan diri dari hal-hal yang melenakan, dari hal-hal yang mengasihkan. Kita akan berlari menuju Allah untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian as-sabru anid dunia. Kita melihat dunia pada saat ini semakin hari semakin indah. Teknologi semakin canggih. Semuanya dapat kita lihat melalui HP. Apakah yang baik ataupun yang buruk, kitalah yang memilihnya. Nah, kalau kita mempunyai kesabaran di dalam hati, insya Allah dengan teknologi yang kita miliki saat ini, kita mempunyai HP, kita akan bisa melihat hal-hal yang positif yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sepertinya dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan agama dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadikan agama sebagai tameng, sebagai alat untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak terjumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ingatlah, jangan kita menjadi seperti laron yang rela terbakar karena hangus dia mengejar sinar cahaya yang gemilang, padahal setelah didekatinya ternyata badannya terbakar. Nah, itulah dunia ini. Jangan kita silau dengan keindahan dunia sehingga kita lupa mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian sabar dalam perbuatan maksiat. Maksiat di mana-mana kita lihat rajalela, termasuk maksiat zina mata. Misalnya kita melihat film-film porno, itu zina mata. Nah, andaikan kita mempunyai kesabaran di dada, insya Allah kita tidak akan mau melihat film-film yang tidak berkenan, yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Kita hidup ini semuanya akan kita tinggalkan, kita akan mati. Nah, mari kita mengendalikan diri untuk sabar dan banyak mengerjakan amal soleh untuk bekal kita apabila kita meninggalkan dunia ini. Kemudian sabar dalam perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan, karena kita sabar menghadapinya sehingga kita
berjuang.